Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bi kulli syai'in tariqun wa tariqul jannah bil ilmi amma ba'du hadis Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bersama pengurus IKSAT Ikatan Santri Al-Bahiyah Jawa yang telah hadir di tengah kita dalam suasana bulan suci Ramadan, dan bersama pula seluruh pengurus Pondok Pesantren Sayyidul Ali dan kru Latansa Lantunan Sholawat Sayyidul Ali. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita yang semestinya IKSAT selalu eksis tiap tahun mengadakan safari Ramadan karena beberapa hal termasuk permasalahan penyakit Corona COVID-19, sehingga keramaian ya sementara banyak halangan. Makanya IKSAT pada sore ini safari Ramadan diganti dengan pengajian online. Insyaallah penuh barokah, amin ya rabbal alamin. Dan kami pula meramaikan dengan grup Latansa ini biar tidak terlalu lurus dan tidak terlalu vakum, ya, biar agak rileks sedikit sambil lalu ini nyari malamnya, nyari malam, muka-muka manfaat, amin ya rabbal alamin. Sekaligus pada kesempatan sore ini selain pengajian online kurang lebih 2 menit 30 menit sampai 20 menit ini ada batas karena durasi HP-nya juga kecil lebih. Sholawat dan salamullah mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi kita yang telah membawa harapan besar, yaitu rahmatan lil alamin, khususnya kepada umat Islam, khususnya kepada kader-kader bangsa, yaitu as-satriyun as-satriyah, khususnya mengurus IKSAT Santri Al-Bahiyah Jawa. Pada kesempatan ini kami kemarin telah disodorkan dalam undangannya oleh teman-teman pengurus dengan judul temanya, yaitu tanggung jawab santri selama libur Ramadan. Ya, tentunya tanggung jawab itu adalah tanggung jawab bersama. Kita sedikit sederhana saja, ya, membuat selabus yang mungkin sangat sederhana, mungkin nanti bisa diperbaiki di pondok dan dimanapun ya berada oleh teman-teman alumni, khususnya pengurus. Karena terus terang acaranya ini sudah begitu dibuat simple, yang asalnya safari Ramadan mau besar-besaran ternyata kecil-kecilan, tapi mudah-mudahan ini penuh makna dan penuh hikmah, kan, ya. Amin ya rabbal alamin. Tema di sini sangat membawa perubahan kepada kita, ya, sebagai pengurus. Bagaimana tanggung jawab santri selama liburan di bulan Ramadan. Kami di sini sedikit banyak telah mengambil dari beberapa sumber kitab, ya, hadis Nabi, termasuk wasiatul Mustafa kepada Sayyidina Ali, dan kitab-kitab tasawuf Ihya Ulumuddin, dan juga kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh imam kita, Imam Ghazali. Di sini tentunya tanggung jawab itu adalah kepada diri kita sendiri. Bagaimana tanggung jawab pertama? Maka santri yang baik bukan hanya ketika ada di dalam pondok, tetapi ketika sudah pulang di rumah, santri itu tetap menjadi orang yang baik di lingkungan masing-masing.
Maka kami temanya di sini ada mutiara hikmah. Ya tentunya ini dimiliki oleh seorang khalifah dan juga salah satu menantu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mutiara beliau berbunyi, ya kami kemas sederhana karena tidak sempat ya sudah banyak tutup fotokopinya, terus petugas kantornya, maka sederhana saja, yang penting ini penuh manfaat dan barokah insyaallah, amin. Ada mutiara yang perlu kami sampaikan berhubungan dengan tanggung jawab seorang santri. Kata Sayyidina Ali, ahsin kama tuhibbu ayyuhsin ilaik. Jadi berbuat baiklah. Santri itu adalah harus berbuat baik dimanapun, tidak harus di pondok, tapi juga di rumah. Maka kebaikan-kebaikan itu akan melahirkan perbuatan baik tentunya juga, dan akan diperlakukan baik pula oleh lingkungannya. Mutiara ini kami tertarik di sini. Kenapa? Biar dengan kita bisa berbuat baik kepada orang lain selama liburan, satu akan menimbulkan ada 4 hal. Kalau santri itu eksis selalu berbuat baik, tidak hanya di pondok, tapi kebaikan di pesantren dibawa di rumah masing-masing. Akan melahirkan apa? Akan menimbulkan 4 hal. Bila santri itu punya tanggung jawab apa yang telah diperbuat di pesantren. Ya tentunya nasihat guru, pengurus, acara rutinitas kegiatan pesantren, kebaikan itu semua ditularkan di lingkungan masing-masing, maka tanggung jawab santri akan menjadi penuh. Satu, kalau sudah kebaikan dijalankan selama di pondok, tentunya di lingkungan masing-masing, maka pertama akan melahirkan ini kebersamaan, rasa kebersamaan sosial yang tinggi. Tentunya dengan apa? Ada ciri khas santri. Kalau santri ciri khasnya biasanya ketemu siapapun senyum. Senyumannya itu bukan karena menimbulkan aura-aura yang negatif, tapi senyum di sini maksudnya selalu raddus salam, menyampaikan salam. Ketemu siapapun, itulah ciri khas santri. Berarti kalau sudah mengharumkan nama santrinya, berarti punya tanggung jawab dia untuk selalu berbuat baik di lingkungan masing-masing. Otomatis keluarga kita akan dapat kebaikan itu sendiri, teman kita, lingkungan kita, dan semuanya, masyarakat umum tentunya. Pertama. Kedua, dengan nilai kebaikan seorang santri, maka akan melahirkan saling bisa berbagi. Saling berbagi dalam artian dalam hal yang baik. Ta'awanu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu ayat Allah. Jadi kalau sudah santri bisa saling membantu, bahu-membahu, saling berbagi dalam hal kebaikan apapun saja, maka akan menuju 'alal birri wat taqwa, kebaikan menuju kepada sifat seorang menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah takwa, lah ini ceritanya panjang. Panjangnya gimana? Maka saya ambil kesimpulan saja. Orang kalau sudah nilainya takwa hidup, maka Allah akan membuat orang takwa itu dijamin dunia akhirat selamat. Dalam firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jikalau orang itu hidupnya sudah berbuat takwa kepada Allah, maka hidupnya akan diberikan solusi-solusi jalan keluar yang terbaik. Berarti sebaliknya, musibah, kesusahan, apapun saja yang negatif akan dijauhkan Allah. Apalagi cuma COVID-19 kan begitu tentunya. Lah ini harus cerdas santri itu. Santri ini yang diharapkan adalah santri yang cerdas, bukan pintar. Tapi pintar itu banyak apa nuansanya. Tapi kalau cerdas berarti berpikir untuk kebaikan. Kembali kepada tema yang tadi. Kedua, kalau sudah nilai takwa tertanam dalam
santri yang punya tanggung jawab dengan melakukan kebaikan-kebaikan, solusi akan diberikan oleh Allah, kesuksesan, keselamatan dunia akhirat tentunya. Dan yang kedua, tidak kalah penting, wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib, kata Allah, maka aku akan berikan rezeki yang tidak berkurang dalam hidupnya. Ini jaminan kan? Mudah-mudahan kita adalah termasuk santri-santri yang tanggung jawab ya, yang amanah. Pertama, amanah kepada Allah, amanah kepada orang tua, amanah kepada pesantren, amanah kepada gurunya, amanah kepada diri sendiri, amanah kepada orang lain, kepada ya teman, dan kepada pengurus yang lain. Mudah-mudahan barokah, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yang ketiga adalah jikalau santri yang bertanggung jawab dengan nilai-nilai kebaikan tadi, maka akan menumbuhkan santri yang bermanfaat dalam hidupnya. Sehingga ada sabda Nabi juga, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya kita sekalian ya adalah manusia yang bermanfaat hidupnya kepada dirinya, keluarganya, pesantrennya, bahkan ini tercakup sudah, dan orang lain. Mudah-mudahan kita ini termasuk yang ini, amin Allahumma amin. Yang terusnya adalah kebaikan itu akan melahirkan motivasi ya. Motivasi apa? Semangat untuk selalu berbuat untuk hal kebaikan. Mudah-mudahan kita diberikan kesuksesan oleh Allah, selalu menjadi orang yang terbaik di muka bumi, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Seterusnya yang keempat, dari sekian hal kebaikan akan menimbulkan saling membutuhkan semangat ya, saling menambahkan semangat dalam juang. Tentunya begini, terus terang orang itu akan menjadi baik kalau sudah ada di posisi rombongan yang sama baik. Santri manapun begitu, mondok dimanapun juga sama, mondok sekolah dimanapun, bukan karena levelnya jauh modern tidaknya, tergantung santrinya. Karena mondok dan sekolah itu sama, saya kira sama semuanya adalah teori semua. SMK plus umpama, atau SMK apa, SMK ibu, SMK situlah, semuanya kan teori. Sekolah manapun teori. Yang penting santri yang punya tanggung jawab adalah santri yang bisa mengamalkan ilmunya itu sendiri. Itu yang diharapkan, sehingga saling menumbuhkan semangat dalam hidupnya. Kenapa? Karena mengamalkan sebagian ilmunya yang diperoleh dari pondoknya, tentunya di An-Nuqoyah. Mudah-mudahan kita sebagai pengurus Ustadz ini akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Para jemaah, para santri yang kami hormati, dengan nilai kebaikan itu akan melahirkan dua akhlak Rasul. Pertama, etika terpuji, kedua juga amanah. Ini masuk kepada tema yang tadi sudah. Jadi santri yang sudah bisa mengamalkan ilmunya, bisa berbuat baik untuk dirinya, keluarganya, dan orang lain, tentunya pesantrennya otomatis melo, pesantren melo. Alhamdulillah, contoh kecil aja, kami dulu di pondok Lubangsa, kami tidak punya pemikiran yang macam-macam di pondok. Yang penting saya lillahi ta'ala niat mengabdikan diri pada guru di pesantren An-Nuqoyah, kapanpun 24 jam siap. Dengan nilai-nilai ikhlas itu tadi, saya diberikan amanah oleh guru. Waktu itu masih ada almarhum Ki Waris Ilyas, guru kami. Tahun 89 saya sudah diutus mewakili yayasan, yaitu ke pesantren Nurul Jadid Peton selama 9 bulan. Lah ini saya yakin
Saya yakin santri yang amanah, yang jujur, tentunya akan banyak memperoleh amanah. Orang yang sudah amanah tentunya akan banyak rezekinya. Wong santri anu koya itu berapa ribu, kok yang diutus hanya saya. Ini kan lucu. Santri yang paling goblok lagi, yang paling tidak cerdas ternyata saya. Lah kok guru milih saya? Ya saya memang cari santri yang goblok lil katanya. Kata Pak Fathor itu yang nyambangi Pak Kiai Abdul Basit. Sudah cari santri yang apa adanya. Yang apa adanya bukan berarti tidak pintar, tapi maksudnya yang cerdas, tanggap kepada permasalahan pesantrennya. Itu maksudnya Kiai. Karena terus terang perbedaannya sangat jauh antara orang yang cerdas dan orang yang pintar, jauh sekali. Orang yang cerdas dia hidup untuk menumbuhkan nilai-nilai kebaikan hidupnya, itulah cerdas. Orang yang pintar ya paling tidak hanya dia punya tujuan satu saja, asalkan dia senang dalam hidupnya. Santri yang amanah janganlah begitu, tapi kita harus bisa berbagi tentunya dengan amanah. Mudah-mudahan kita jadi santri yang amanah, amin ya rabbal alamin. 9 bulan saya berjalan di Nurul Jadid. Di Nurul Jadid saya banyak amanah lagi. Masa dulu ada almarhum Kiai Abdul Wahid Saini, saya diutus, Khalil kamu bisa atas nama Anukoya juga Nurul Jadid, coba 2 pondok pesantren yang besar. Saya diutus ke ITB Bandung. Kok ngutus saya lagi, santri yang goblok gitu. Banyak yang pintar. Ternyata saya setelah mengambil kesimpulan, begitulah antara ilmu tidak dikesampingkan oleh guru kita Anukoya khususnya dan Nurul Jadid pada khususnya juga waktu itu dulu, ilmu tidak dikesampingkan tapi tidak lebih dikesampingkan lagi adalah kesederhanaan. Contohlah Anukoya sederhana, Anda tahu sendiri kan. Padahal kalau secara materi Kiai Anukoya tidak ada sekarang yang naik ya mobil Corona tidak ada. Mobilnya ya itulah sudah ngejreng semua. Bahkan saya sangat kagum kemarin ketika saya sowan ke Ali Fikri ya, beberapa minggu yang lalu, saya 2 kali sebelum Ramadan. Saya tanya, ini kok ada panter touring di sini? Ini punya pengurus katanya. Pengurus pesantren punya touring. Iya, di sini alhamdulillah punya ciri. Ya mendingan yang tidak punya ini kan. Lo pengurus punya mobil bagus, apalagi kiainya kan begitu. Artinya semuanya itu apa? Semuanya karena barokahnya amanah tadi. Mudah-mudahan kita ini jadi orang yang amanah. Maka rezeki jangan maturin mun orang lah amanah, rezeki nabang tibi. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Terus yang kedua yaitu akan menumbuhkan amanah tadi. Sudah al-amanah miftahul rizki ya. Kalau sudah amanah ini ada ya dawuh Nabi juga, al-amanah miftahul rizki. Orang yang sudah amanah, santri yang dipercaya, santre sebisa ibaratnya selama muntuk benda pak kocompon, maka miftahul rizki itu adalah kuncinya kita akan mendapatkan rezeki. Mudah-mudahan pengurus Iksad ini oleh Allah ya menjadi amanah ya, sehingga rizki kita ya terpenuhi sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Para santriwan yang saya hormati, terus ini ada kaitannya dengan amanah, yaitu kolom B, jadilah santri senang bersyukur pada nikmat Allah juga dengan orang lain. Ini yang paling penting untuk menumbuhkan semangat amanah. Malah teti santri saya amanah, jadilah santri yang senang selalu bersyukur kepada pemberian Allah. Paling tidak minimal ya kita semua pengurus Iksad bersyukur kepada Allah, berterima kasih. Maksudnya gimana?
kita bersyukur ya, jadi santri anu koyah bersyukur ketimbang kita bukan santri. Sama dengan kita, bersyukurlah kita senang kepada kiai anu koyah. Kita padahal bukan kelompok kiai, tapi karena kita senangnya bukan kepada sang guru termasuk ustadz dan kiainya. Kata orang Madura, mun seneng ke kiai lebura polong buan kiai norok bau kiai, ketimbang kita ini jadi kiai bau mau nyamanan tetap bau kiai. Itulah bahasa kan balik rumusnya juga keliru kan iki. Dan ini penting. Artinya apa? Kiai Holil bin Abdul Latif Bengkalan juga orang biasa-biasa, karena dia senangnya bukan kepada guru ulama masa Habib dulu di Mekah. Maka Kiai Holil itu pulangnya dari Mekah bukan cuma dapat titel haji, tapi peringkat kiai, ulama juga tingkat wali. Kenapa? Karena dia saking senangnya kepada gurunya. Makanya termasuk di bawah itu wa min ta'dimil ilmi ta'dimul ustad. Ini saya sengaja selalu dibawa dalam kitab Ta'limul Muta'allim ya, yang selalu disaji di pondok pesantren ya. Termasuk santri yang mengagungkan ilmunya adalah santri yang selalu memuliakan, menghargai ustadz-ustadznya. Ya mudah-mudahan kita menjadi itu tadi, jadi santri kelas keng bau kiai. STM bang kiai bau katanya kan, berarti jauh ben guru. Nah berarti santri tak amat tak mana. Saya kira begitu. Selanjutnya tentunya apa makna bersyukur? Makna bersyukur apa? Kita jedah dulu selawat bersama. Ya salam wal muslimin binnabi khairil anam wa bi ummil mu'minin binnabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa da'iha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa ضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك لنا وشعبنا وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. اللهم صل وسلم وبارك على آله وصحبه. Baiklah, kami lanjutkan sesi berikutnya. Adapun kebaikan, adapun santri yang sudah berbuat baik maka termasuk santri yang sudah amanah. Santri yang amanah tentunya akan menjadi orang yang selalu senang bersyukur kepada karunia Tuhannya dan bersyukur kepada sesamanya. Tentunya akan melahirkan ini juga. Lalu terus orang yang bersyukur itu bagaimana? Sekocak orang yang syukur asal langkong ke Allah. Terima kasih. Ada firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, kata Allah kepada Muhammad, qul in kuntum
mun bade ban kafir ya ummatah tuhibbunallah, cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah semua perintahku. Tetapi orang yang ucap syukur, orang yang santri yang dikatakan santri bersyukur adalah santri yang selalu mengikuti kewajiban-kewajiban sebagai hamba Allah. Pertama kepada Allah, ya banyak sholat, zakat, puasa. Sekarang alhamdulillah kita puasa, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Dan juga kepada manusia, apa kewajibannya santri? Ya kepada pesantrennya menjaga nama baik, termasuk safari Ramadan tidak terjadi tapi ada gantinya ngaji online pada sore ini, sama kan, berbuat baik. Berarti kita jadi santri yang bersyukur. Itu sebab asal muasalnya dari santri yang selalu berbuat baik akan menumbuhkan amanah. Kalau sudah amanah berarti akan di dalam hatinya imannya kuat, ya kepada Tuhannya tauhidnya kuat, kepada gurunya, ke pesantrennya, apalagi bisa berbuat untuk pesantren dan orang lain. Mudah-mudahan kita bermanfaat, amin. Tentunya kalau sudah fattabi'uni kata Allah yuhibbukumullah, maka orang ya santri yang bersyukur, aku akan selalu mencintai dan meridhoinya dalam hidupnya. Ya, ini yang diharapkan kita. Wa yaghfir lakum dunubakum, tentunya dosa kita akan dihapus, diampuni. Amin Allahumma amin. Apalagi kita sedang berpuasa. Kata Nabi, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa di antara umatku yang berpuasa ikhlas karena Allah, iman, ikhlas, iman, percaya bahwa puasa ini perintah Allah, berarti kita punya iman. Ada yang ngaku Islam, banyak santri juga tidak puasa, berarti tidak jadi santri amanah. Kita harus syukuri jadi santri yang amanah. Mudah-mudahan amanah, amin. Tentunya Allah jaminan di sini, wa yaghfir lakum dunubakum wallahu, ampunan Allah akan kita peroleh, ibadah kita akan diterima, amin ya rabbal alamin. Jelas, apalagi di bulan puasa ini ya musimnya ya COVID-19 yang menurut kebanyakan kelompok Islam sudah mulai tidak aman. Padahal kalau santri yang masih bisa berbuat baik aman-aman saja, ya begitu, cuma ranah waktu dan tempatnya aja. Tapi yang bisa kita kebaikan tetap jalan, kan begitu intinya. Buat apa kita punya safari Ramadan tapi tidak penuh hikmah, kebaikan tidak akan berjalan, mundur. Ya tentunya kita yang rugi. Tapi ini semua karena takdir dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di sini yang kedua adalah jadilah santri dimanapun berada, ya, jadilah santri dimanapun berada. Ini kepanjangan di amanah. Di pondok santri, di rumah tetap santri. Kalau di An-Nugoyah kita santri, terus pulang sebagai santri yang amanah, tanggung jawab kepada pesantren, jadilah tetap santri. Kalau di Lubang Syah umpahnya kita santri amanah senang berjamaah, maka di rumah tetap sholat berjamaah. Bukan justru kita terpengaruh oleh lingkungan yang tidak amanah. Contoh, ya tidak sedikit juga santri ya mondoknya 15 tahun tapi pulang kampung ya sorenya tidak ada kegiatan kebaikan, malah ikut istilah bahasa TV yang lebih keren, ngabuburit, bawa sepeda dengan temannya terus ngumpul-ngumpul pinggir jalan kan ya. Itu justru kita tidak terjadi di situ. Bahkan pada kesempatan ini kebaikan tetap jalan, amin Allahumma amin. Maka kalau sudah santri terjaga alias jadi santri amanah, maka kita adalah akan menjadi, kata orang Madura, yaitu jadi bau santri. Ini pesantren jelas santri mulai karena santri teguh amanah, maka tetap bau santri. Itu bau santri bau. Lebih begitu kan. Nah,
ini simpel aja sesungguhnya. Maka dengan kebaikan ini akan melahirkan beberapa kebaikan-kebaikan termasuk orang lain. Para santriwan ya yang saya hormati, mungkin ini saja ya sekilas, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ya kita dijauhkan ya oleh Allah jadi santri yang tidak amanah. Tentunya ini ada tambihun, peringatan termasuk kepada kita semua ya. Ada ya hadis Nabi, man isdada ilman walam yasdad hudan, ya terusannya ini lam yasdad minallah illa budan. Siapa yang jadi santri yang punya wawasan luas, ilmunya banyak, pinter, alim, tapi jangan kipuruh, tak tambah hidayah, tidak bertambah nilai kebaikannya. Alim kayak penumpuk tapi tidak bertambah nilai kebaikannya alias hidayah. Buat apa kita numpuk ilmu kalau tidak ada gunanya hidup? Naudzubillah. Mudah-mudahan dijauhkan dari sifat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada mutu santri itu seperti apa? Santri yang baik adalah as-santri ta'muru bil khair wa nanha anis syarri. Santri yang baik adalah orang yang selalu senang mengajak kebaikan-kebaikan dan selalu senang menjauhi larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin. Allahumma amin. Taqabbalallahu minkum. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.